Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang kekayaan ya. Ayo sama-sama kita bahas videonya. Nah, perjalanan kekayaan seseorang itu berbeda-beda ya. Kekayaan itu kan merupakan suatu angka yang penting ya bagi kehidupan finansial seseorang. Nah, kekayaan itu apa sih? Simpelnya, kekayaan itu bisa dihitung dengan cara mengurangi total aset yang kita punya dengan total kewajiban atau liabilitas. Nah, kemudian kekayaan ini sebetulnya sangat berguna ya. Untuk apa? Untuk melihat di mana sih posisi kita berada gitu. Dan kita juga bisa melihat dari kekayaan itu sebetulnya seberapa mampu sih kita untuk membeli sesuatu, atau misalkan daya beli kita itu sebetulnya sampai mana. Nah, ada beberapa orang bisa jadi memiliki penghasilan yang sama gitu ya, tapi belum tentu mereka itu memiliki kekayaan yang sama juga gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya bisa saja karena bisa jadi ada berbagai macam ketidaksamaan selain penghasilan tadi. Nah, misalkan yang satu gaji 4 juta tapi masih single. Kemudian yang satu lagi gaji 4 juta misalkan dia sudah beristri. Nah, yang satu lagi misalkan dia gaji 4 juta sudah punya istri, sudah punya anak, tapi misalkan keluarganya kaya. Nah, itu kan beda lagi ceritanya. Nah, dari situ juga kita berarti bisa mengukur gitu ya, dari daya beli masing-masing orang juga, walaupun pendapatan yang sama itu bisa berbeda-beda gitu ya untuk daya belinya. Nah, bagaimanapun juga orang-orang gitu ya, banyak yang sangat mengejar sekali gitu yang namanya angka kekayaan gitu, seolah-olah kekayaan itu adalah segalanya gitu ya. Padahal kan kekayaan itu relatif gitu ya. Jadi kekayaan itu bukanlah segalanya. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan itu, nah itu yang penting gitu ya. Jadi yang penting itu perjalanannya, bukan hasil akhirnya gitu ya. Kekayaan juga bisa jadi orang memandang rendah orang lain. Kekayaan juga bisa menjadikan seseorang itu sombong, atau bisa jadi kekayaan itu bisa menjadikan orang itu minder. Mindernya gimana? Minder karena dia membandingkan kekayaannya itu dengan orang lain yang mungkin status kekayaannya itu lebih tinggi dari dia, secara kasat mata tentunya. Nah, korelasinya tadi juga sama ya, kita itu sebetulnya sering membanding-bandingkan kekayaan kita dengan orang lain yang sebetulnya jauh lebih kaya dari kita. Nah, sampai-sampai bisa jadi itu bikin sakit hati kita sendiri gitu. Nah, tapi tolong diingat bahwa kekayaan itu bukan cuma matriks hitungan ya, yang seperti tadi saya bilang, bukan cuma total aset dikurangi kewajiban. Nah, kekayaan itu masing-masing orang adalah dari bagaimana atau dari start awal mereka memulai. Jadi ada sebagian orang yang start awalnya itu bisa jadi minus gitu ya. Nah, bisa juga sebagian orang yang lain itu start awalnya malah plus atau bahkan lebih besar dari orang biasa. Nah, gimana bisa jadi start kekayaan orang minus? Nah, bisa jadi dia orang tuanya punya hutang misalkan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagian orang lagi bisa jadi orang tuanya kaya gitu. Jadi dia bisa punya uang lebih untuk memulai perjalanan kekayaannya dari awal gitu ya. Nah, kalau misalkan orang mulai startnya dari minus, itu kan bisa jadi dia melakukan perjalanan mencari mencari kekayaan itu bisa jadi dalam 10 tahun gitu ya. Misalkan dia sebelumnya minus 10 juta, dan bisa jadi dalam 10 tahun itu dia baru plus 10 juta gitu. Sedangkan kalau misalkan orang kaya bisa jadi start awalnya malah 100 juta gitu. 100 juta kemudian dia perjalanan
mencari kekayaan selama 10 tahun, nah bisa jadi dapat yang lebih besar gitu ya. Jadi di sini sebaiknya kita bersyukur gitu ya, walaupun dari manapun kita memulai kekayaan itu, tapi yang penting adalah esensi perjalanan kekayaan itu sendiri. Dari kita memulai, kemudian ada banyak hal yang harus kita syukuri dari perjalanan tersebut gitu ya. Bukan menjadi sesuatu yang mungkin kita menjadikan sedih gitu. Nah, mungkin dari situ segini dulu sharing dari saya tentang kekayaan. Nah, yang penting adalah kekayaan itu bukan segalanya, tapi bisa jadi segalanya untuk kekayaan gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapi kekayaan tersebut gitu. Nah, jadi kalau bisa jangan terlalu membandingkan kekayaan kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing, punya start awalnya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.